Ya, kita mulai aja ya untuk sore hari ini biar waktunya lebih cepat. Nah, di bagian ini pertemuan untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Jadi energi terbarukan itu merupakan terobosan ya, yang tujuannya untuk menggantikan energi fosil. Nah, yang masuk dalam kategori energi baru terbarukan, energi yang bersumber dari air, gelombang laut, angin, matahari atau solar panel ya, pemanfaatan. Kemudian geotermal, panas bumi, bahan bakar nabati ini juga masuk dalam kategori energi terbarukan. Misalnya bahan bakar yang bersumber dari tumbuhan seperti biofuel ya, minyak. Kemudian sampah, sampah juga kalau dikelola dengan baik itu juga bisa menghasilkan energi dan bisa berfungsi untuk mengurangi pembuangan ya, pembuangan sampah. Itu bisa diberdayakan juga untuk pembangkit atau menghasilkan energi terbarukan. Kemudian di bagian berikutnya adalah biomass. Nah, ini merupakan bagian dari energi terbarukan yang dinamakan dengan biomass. Biomass itu bersumber dari tanaman, biomasa ya, di bio itu artinya dari sumber dari makhluk hidup, biologi, massa ya ini masanya berupa hasil yang didapatkan, dan untuk bisa menghasilkan itu harus diolah terlebih dahulu. Umumnya ya, ada yang bisa langsung dipergunakan, ada yang perlu diolah terlebih dahulu. Untuk biomass, kalau diartikan atau didefinisikan merupakan energi yang diperoleh dari bahan organik yang berasal dari tanaman, kemudian hewan, untuk menghasilkan energi. Di bagian ininya menghasilkan energi yang seringkali energi itu masih perlu dikonversikan lagi. Makanya masuknya ke kelompok konsentrasi konversi energi. Karena energi apa yang dari sini ya, dari tanaman atau dari tumbuhan itu perlu dikonversikan lagi, misalnya untuk menghasilkan panas, energi yang di akhirnya ya, atau menghasilkan listrik. Atau di bagian ini juga bisa dibuat dari biomass itu bisa menghasilkan bahan bakar cair atau biofuel. Kemudian biomass dapat berupa limbah, didapat dari limbah umumnya ya, seringkali diperoleh dari limbah pertanian, limbah organik, kemudian kayu, tanaman, energi. Nanti kalau misalnya ada yang tema skripsinya berhubungan dengan ini masuknya ke konsentrasi KE, konversi energi, karena masuknya ke pemanfaatan energi. Kemudian prosesnya untuk konversi biomass ini menjadi energi bisa dilakukan secara pembakaran langsung, bisa langsung ada yang penggunaannya itu langsung dibakar untuk mendapatkan energinya. Biomass dibakar untuk menghasilkan panas, kemudian digunakan untuk menghasilkan uap. Jadi ada beberapa kali proses ya, pengubahan dari energi panas, ini merubah fluida dari cair menjadi uap. Nanti uapnya menghasilkan nilai tekanan yang tinggi, tekanan inilah berfungsi untuk memutar turbin. Dan di bagian akhirnya turbin terhubung dengan generator, generator menghasilkan listrik. Jadi prosesnya panjang ya kalau proses untuk pengubahan energi, pengkonversian energi. Jadi dari energi awal,
energi 1 berubah ke energi kedua, berubah ke energi 3, ke energi keempat, dan seterusnya. Sampai di bagian akhir, energi apa yang diinginkan. Kalau misalnya hanya menghasilkan panas, ya berarti sampai tahap pembakaran, combustion. Jadi tidak ada proses selanjutnya ya, misalnya terhubung ke turbin atau ke generator dan seterusnya. Lalu yang bagian berikutnya prosesnya bisa dilakukan juga ada gasifikasi. Gasifikasi ini biomas dipanaskan dalam kondisi terbatas ya oksigennya atau tanpa oksigen, menghasilkan gas karbon monoksida CH4 H2 hidrogen. Nah, gas CH4 yang ini, CH4 ya, CH4 dan hidrogen ini adalah gas yang bisa dibakar. Jadi kalau CH4 bertemu dengan oksigen, kemudian nanti hasilnya bisa menghasilkan proses pembakaran dan mengeluarkan panas. Dari hasil panasnya ada yang dipergunakan sebagai pembangkit listrik atau digunakan untuk bahan bakar, misalnya untuk sebagai bahan bakar ya, motor berbahan bakar gas metan atau motor berbahan bakar hidrogen. Nah, itu adalah bagian-bagian yang bisa dipergunakan dari pemanfaatan biomas. Bagian berikutnya adalah fermentasi. Untuk prosesnya ada yang untuk mendapatkan biomas ini dengan cara fermentasi biomas tertentu seperti bahan tanaman atau limbah organik. Terlebih dahulu difermentasikan untuk menghasilkan bioetanol atau biobutanol ya, yang dapat digunakan bagian akhirnya berfungsi sebagai fuel, bahan bakar. Nah, ini merupakan ilustrasi singkatnya ya proses fermentasi. Jadi di bagian sini ada biomas, kemudian dimasukkan ke sini ada proses fermentasi. Dari hasil proses fermentasi ini menghasilkanlah biofuel. Nah, biofuel ini baru nanti digunakan untuk sebagai bahan bakarnya. Lalu yang berikutnya proses pirolisis. Pirolisis ini dipanaskan pada suhu tinggi. Ini secara sederhana ya untuk sistem pirolisisnya. Pirolisis ini dipanaskan pada suhu tinggi dalam kondisi tanpa oksigen. Jadi yang di bagian nomor 2 ya, ini nomor 2 ini. Nah, ini adalah reaktornya, reaktor dari proses pirolisisnya. Dipanaskan pada suhu tinggi dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan produk. Produknya yang dihasilkan dari hasil di nomor 2 ya. Ini mengeluarkan gas dan atau cair ya, bio oil serta arang yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk aplikasi lainnya. Nah, poin pentingnya adalah yang diinginkan adalah bisa mendapatkan bahan bakar atau fuel. Karena tidak semua bahan itu bisa terbakar. Kira-kira apa bahan yang tidak bisa terbakar, sulit terbakar? Bakar kertas bisa ya. Kalau bakar kaca, bisa nggak bakar kaca? Susah, berarti dia bukan termasuk bahan bakar karena nggak bisa terbakar. Misalnya bakar besi, ya bisa terbakar, tapi besinya nggak hilang, cuman berubah menjadi lelehan. Nah, itu bukan masuk dalam bahan bakar. Nah, yang dikatakan sebagai bahan bakar jika bahan itu bisa dibakar dan habis terbakar. Misalnya kertas, kalau
kertas HPS ya, atau kertas inilah. Ini kan kalau dibakar udah hilang jadi abu ya, nggak, misalnya kalau didiamkan lagi nggak berubah jadi kertas putih. Nah, itu masuk ke dalam kategori bahan bakar. Ada bahan bakar padat, ada bahan bakar cair, ada bahan bakar gas. Nah, itu sederhananya ya, bahan bakar seperti itu. Kemudian apa yang bisa didapatkan dari biomas ini, sisi positifnya, kelebihan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang pertama, dapat diperbarui. Kenapa dapat diperbarui? Karena bahannya bersumber dari tanaman, dari pohon. Ya walaupun nanam pohon butuh berapa lama ya? Atau selain dari pohon, dari ranting atau dari daun, itu juga bisa dikelola atau bisa didapatkan biomas. Nah, sehingga bisa dia masuk dalam kategori dapat diperbarui. Beda halnya dengan bahan bakar fosil ya. Kalau bahan bakar fosil cukup lama ya, bisa ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Kemudian positifnya nanti tujuan di bagian akhirnya untuk mereduksi ketergantungan bahan bakar fosil. Ya pasti ya, karena tanpa energi artinya kehidupan juga berakhir. Misalnya energi yang bukan tidak bisa habis ya, pasti suatu saat habis, cuman panjang untuk proses habisnya. Seperti energi tanaman yang tadi dari sumber bahan kayu, ranting. Tapi kalau dikelola dengan baik ya bisa menghasilkan energi lagi. Kemudian mengurangi emisi karbon. Emisi karbon itu nilai CO, karbon monoksida. Mengurangi emisi karbon karena karbon yang dikeluarkan saat pembakaran berasal dari CO2 yang diserap selama proses fotosintesis. Nah, jadi di bagian ini biomas juga bermanfaat pada saat misalnya pemberdayaan menanam pohon. Ya nantinya walaupun pohonnya itu, tumbuhan itu digunakan untuk menghasilkan biomas. Karena nanti tumbuhan itu berfungsi untuk menyerap CO2-nya, karbon dioksida ya. Jadi pada proses namanya fotosintesis. Jadi umumnya terjadi di siang hari. Jadi di siang hari itu terjadi proses fotosintesis. Ini masih ingat ya pelajaran apa tuh kalau fotosintesis? SMA ya, biologi ya kalau nggak salah ya, proses fotosintesis ya. Nah, proses fotosintesis ini kan terjadi di siang hari. Kalau di malam hari ya justru tumbuhan membutuhkan oksigen. Lalu yang berikutnya sisi kurangnya, karena banyak menanam ya pasti membutuhkan lahan, butuh lahan, butuh air untuk bisa memproduksi biomas. Pembakaran biomas dapat menghasilkan polusi udara. Dari hasil pembakaran biomas ya, biomas ini ketika dilakukan pembakaran ini juga menghasilkan polusi terhadap udara. Kemudian biaya pengolahan atau maintenance-nya, atau bukan maintenance ya kalau bagian ini, pemberdayaan atau pengolahannya dan transportasi ya, ini juga ada hubungan, misalnya posisi menanamnya di lahan, di tempat mana, di daerah apa, itu kan ada
membutuhkan transportasi untuk memindahkan dari perkebunan misalnya ke tempat pembuatan biomas. Ini juga yang menjadi sisi nilai bagian kurangnya dari biomas. Lalu bagian yang lain, tadi ada menceritakan biomas. Nah, di bagian ini ada membahas mengenai biogas. Kalau yang tadi biomas itu bahan bakar padat, yang ini bahan bakar berupa berbentuk gas. Berbentuk gas tetapi bersumber dari sumber makhluk hidup ya. Yang pertama, definisinya biogas adalah yang dihasilkan dari proses anaerobik tanpa oksigen dari dekomposisi bahan organik seperti limbah makanan, kotoran hewan, tanaman, itu bisa dipergunakan sebagai sumber untuk membuat biogas. Kemudian biogas ini menghasilkan gas gas metan. Metana, kalau metan ya rumus kimia CH4. Kemudian biogas juga menghasilkan gas CO, karbon dioksida, hidrogen, dan amonia. Nah, yang digunakan untuk bahan bakar itu adalah ininya, CH4. Gas metan ya, CH4. Karena kalau membakar CO2 ya karbon dioksida ini nggak bisa terbakar, sulit untuk terbakar. Tapi kalau CH4 ini bisa dibakar. Proses pembentukan biogas dilakukan dengan kondisi anaerobik melalui serangkaian tahapan yang dikenal dengan nama proses anaerobik. Proses ini melibatkan bakteri, pasti ya, melibatkan bakteri karena di bagian ini ada kotoran hewan. Pasti proses fermentasi atau proses pembuatannya itu melibatkan bakteri yang menguraikan bahan organik menjadi senyawa sederhana sehingga menghasilkan gas metana. Gas metana itu ya yang tadi CH4-nya. Itu yang diinginkan dari biogas ini. Nanti kalau ada yang ngambil skripsi ya gimana cara menghasilkan CH4 atau biogas. Kemudian untuk energi biogas secara sederhana ilustrasinya seperti ini. Di biogas secara umum proses pembentukan terbagi menjadi beberapa tahapan. Ada namanya proses hidrolisis. Hidrolisis ini bahan organik yang lebih besar yang bersumber dari karbohidrat. Karbohidrat itu banyak di mana? Sumbernya apa? Nasi ya. Karbohidrat, makanan, protein, lemak dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti gula, asam amino, dan asam lemak dengan bantuan enzim yang diproduksi oleh organisme. Nah, itu dia adanya di sini nih, di dalam ini prosesnya, yang bersumber dari sampah ya, sampah makanan, food waste, kemudian dari ini, dari daun atau ranting atau tumbuhan masuk ke dalam tangki atau wadah untuk difermentasikan. Di bagian akhirnya nanti menghasilkan ini bahan bakar biofuelnya. Nah, setelah mengerjakan itu, bagian selanjutnya ada tahapan di bagian ini secara umum, ini secara general ya, secara umum. Proses pembentukan untuk biogas terbagi menjadi beberapa tahapan.
ada namanya tahapan asidogenesis. Jadi awal tanaman atau tumbuhan tadi atau kotoran hewan tadi ini dimulai dengan kondisi asidogenesis, senyawa yang telah terhidrolisis kemudian diubah oleh bakteri, nama bakterinya asidogenik. Cuman kita nggak bahas secara detail ya, karena domainnya itu kalau udah cerita tentang bakteri, ya ini masuk ke jurusan apa? Biologi ya biasanya ya. Tapi ya cukup tahu aja bakterinya itu aja namanya. Bakteri asidogenetik menjadi asam organik, alkohol dan gas seperti hidrogen dan CO2, karbon dioksida. Kemudian tahapan yang berikutnya acetogenesis, asam organik yang dihasilkan pada tahap sebelumnya diubah menjadi asam asetat oleh bakteri namanya acetogenik. Jadi banyak ya jenis bakteri yang bekerja di pembuatan energi biogas ini. Kemudian yang berikutnya metanogenesis, tahap terakhir di mana bakteri metanogenik mengubah asam asetat dan gas hidrogen menjadi gas metana CH4. Nah, ini yang dibutuhkan sebagai bahan bakarnya, sebagai fuel ya. Kemudian metanogenesis ini juga menghasilkan pada proses ini ya, tahapan metanogenesis, karbon dioksida. Proses ini menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai energinya. Nah, energi inilah yang dinamakan energi biogas, menghasilkan gas metan CH4. Prosesnya ya ini, melibatkan bakteri. Jadi kalau kondisi yang tadi ya, kondisi ini ya, kondisi dalam ini, kondisinya steril, ya nggak jadi CH4. Berarti kondisi di dalam sini, ini kondisinya kotor, ada bakteri di dalam ini ya, di dalam sini. Karena kalau misalnya kondisinya bersih, steril, bahkan misalnya dicuci dulu tangkinya, ya bersih, ya pasti proses ininya akan lebih lama. Bakterinya akan mati. Ya justru yang diinginkan ada bakteri di bagian tersebut supaya bisa merubah kondisi bahan yang tadi dirubah menjadi CH4. Penggunaan untuk biogas ini langsung ke penggunaan ya, karena di bagian ini applied-nya ada yang dipergunakan sebagai pembangkit listrik. Biogas digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Kemudian ada yang juga dipergunakan bahan bakar. Nah, ini keperluan memasak, itu juga ada yang sudah menggunakan biogas sebagai bahan bakar alternatif untuk mengganti gas LPG. Gas LPG itu ya tangki ini ya, tangki hijau atau yang berwarna biru itu gas LPG. Ini diganti dengan biogas. Pemanasan langsung digunakan untuk sebagai pemanas. Biogas ini juga digunakan untuk pemanas di bagian rumah ya, rumah tertentu dengan suhu lingkungannya, suhu dingin ya, atau proses industri. Kemudian kelebihan biogas, pertama mengurangi polusi udara karena penggunaan energinya bersih ya, lebih
lebih bersih ya, walaupun dari proses pembakarannya juga masih menghasilkan gas buang. Tapi intinya lebih bersih dari bahan bakar yang bersumber dari energi fosil ya, atau energi seperti batu bara, minyak bensin, terus itu akan lebih bersih. Kemudian membantu mengurangi ketergantungan, intinya juga kelebihannya bisa mereduksi ketergantungan, mengurangi limbah organik. Di bagian ini ada limbah organik, tadi memberdayakan yang namanya sampah. Sampah itu dipergunakan sebagai penggunaan pembuatan untuk biogas. Jadi sampah ini dimanfaatkan. Karena sampah ini dimanfaatkan berarti mengurangi limbah organik. Bagian yang lain pasti ada nilai kurangnya. Yang berikutnya adalah biogas memerlukan fasilitas pengolahan. Pengolahan ya sistem perawatannya untuk konstruksi, dan di bagian ini maintenance itu juga menjadi sisi kurangnya. Proses pembuatan biogas membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa waktunya lebih lama? Karena ada tahapan tadi fermentasi. Kotoran hewan kan nggak bisa langsung menghasilkan gas. Misalnya keluar dari kandang sapi, terus diangkut keluar gas, nggak langsung, karena harus melalui tahapan tadi, proses fermentasi oleh bakteri, dirubah sehingga menghasilkan CH4, gas metannya. Nah, karena ada prosesnya butuh waktu ya, menjadikan hal itu lebih cukup lama ininya prosesnya. Kemudian karena bersumber dari limbah, ya pasti dipastikan juga harus bisa mengelola pengendalian aroma, bau, dan gas yang dihasilkan menjadi challenge-nya atau tantangannya jika tidak dikelola dengan baik. Nah, ini adalah bagian-bagian yang menjadi sisi kurang dari pemanfaatan energi biogas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk biogas ya, biogas dan biomasnya. Nanti ya coba cari PKL yang membahas tentang biomas atau biogas. Di sini ada yang belum PKL nggak? Nanti coba dicari. Cari yang tempat PKL-nya menceritakan tentang pemanfaatan biogas, pemanfaatan biomas, sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, nanti kalau misalnya dapat tempat itu ya tempat PKL-nya ya nanti bisa ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir melanjutkan dari PKL-nya untuk skripsinya, membahas tentang misalnya analisis tentang energinya, analisis tentang panasnya, analisis tentang gas buang dan lain sebagainya. Itu juga sudah menjadi bahan untuk ide skripsi ya atau tugas akhir. Ya.
Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Aulena Tandianisa dan Nama saya Putra Rasyadhak. kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal dari jurnal yang berjudul Modeling and Optimization for Arrays of Water Turbine OWC Device. Ya, jadi yang poin-poin yang ada di PowerPoint kita ini ada poin pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Jadi energi gelombang laut ini telah menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena potensinya sebagai energi sumber terbarukan. Namun implementasi energi gelombang masih membutuhkan pengembangan susunan perangkat konversi energi yang optimal. Jurnal ini membahas analisis dan optimasi pemodelan matematis dari sistem OEC dengan pendekatan berbasis model internal dan serta metode linearisasi untuk menyederhanakan analisis dan perhitungan. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dinamika, tekanan, dan aliran fluida dalam sistem OEC serta meningkatkan efisiensi konversi energi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah pemodelan matematika dan komputasi simulasi. Tantangan utama dalam pengembangan sistem OEC adalah efisiensi konversi energi yang masih dapat dioptimalkan. Untuk memahami dinamika fluida secara perilaku sistem OEC lebih akurat, diperlukan pemodelan matematika dan simulasi komputasi yang dapat menggambarkan interaksi antara gelombang, kolom air, dan turbin secara komprehensif. Selanjutnya adalah metode nonlinear model, internal model. Model matematika yang menggambarkan dinamika kolom air dengan sistem OWC. Model matematika ini menggunakan prinsip konservasi massa dan momentum untuk memahami bagaimana tekanan dan kecepatan fluida berubah di dalam perangkat. Gambar di samping merupakan domain dari internal model kolom air pada sistem OWC. Lanjut. Selanjutnya ada perhitungan konsep. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara laju aliran volumetrik QT dengan perubahan ketinggian air zeta dalam kolom OWC. Semakin cepat laju aliran volumetrik, semakin cepat perubahan ketinggian air dalam kolom OWC. Ini dapat meningkatkan energi yang tersedia untuk turbin, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan jika tidak dikontrol dengan baik. Selanjutnya ada aproksimasi kuasi Wandi. Aproksimasi kuasi Wandi ini dilakukan untuk menyederhanakan model dan dengan mengasumsikan bahwa aliran fluida didominasi oleh kecepatan longitudinal. Kecepatan bergerak hanya ke arah vertikal Z. Selanjutnya, kecepatan U hanya memiliki komponen arah Z dengan besar UZ sama dengan QT per SZ. Dengan QT adalah laju aliran volumetrik dan SZ adalah luas penampang saluran di ketinggian Z. Selanjutnya ada tekanan P, X, T dianggap hanya bergantung pada koordinat vertikal Z dan waktu T dengan mengabaikan variasi tekanan di arah X dan Y. Model ini mengasumsikan bahwa fluida bergerak hanya ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada persamaan Euler. Persamaan Euler adalah hukum dasar dinamika fluida yang menyatakan keseimbangan momentum, di mana ρ adalah massa jenis fluida dengan satuan meter kubik, U merupakan vektor kecepatan fluida di sepanjang segitiga sumbu koordinat, dan du per dt adalah percepatan lokal, yaitu perubahan percepatan terhadap waktu. Selanjutnya adalah percepatan konvektif dan gradien tekanan. Selanjutnya yang terakhir adalah minus rho G dikali vektor K sama dengan gaya gravitasi yang bekerja ke bawah pada fluida.
Selanjutnya ada turunan persamaan Euler dalam aproksimasi kuasi 1D. Persamaan ini menjelaskan distribusi tekanan dalam sistem OEC berdasarkan perubahan laju aliran volumetrik, luas penampang, dan gravitasi. Tekanan dalam kolom udara dapat mempengaruhi kinerja dari turbin Wells yang beroperasi berdasarkan perbedaan tekanan sebelum dan sesudah turbin. Persamaan ini digunakan untuk menentukan distribusi tekanan dalam sistem, menghitung gaya kerja pada turbin, untuk analisis performa, optimasi desain OEC guna meningkatkan efisiensi konversi energi, dan validasi simulasi numerik terhadap model teoritis. Di mana suku pertama kedua rho dikali Q kuadrat T per S per dou Z menunjukkan efek perubahan luas penampang terhadap tekanan. Selanjutnya yang suku ketiga terakhir, rho dikali G adalah kontribusi gravitasi terhadap distribusi tekanan. Berikut adalah model turbin Wells, di mana turbin Wells terdiri dari bilah yang dihasilkan dari ekstrusi airfoil asimetris yang dipasang secara simetris pada hubungan omega kali T pada turbin Wells. Nah, kemudian omega kali T merupakan kecepatan sudut turbin, sedangkan jarak antara sumbu pusat ke ujung bilah adalah RT dan RH. Maaf, RH adalah radius hubungannya. Kemudian C merupakan luas penampang bilah, dan kita asumsikan N adalah jumlah bilah dengan tau adalah torsi yang diberikan pada turbin oleh aliran. Kemudian berikut adalah perbedaan tekanan pada turbin Wells serta torsi yang direpresentasikan dengan rumus berikut, di mana persamaan ini digunakan untuk menentukan perbedaan tekanan yang terjadi akibat aliran udara yang bekerja pada turbin, serta menghitung torsi dan daya yang dihasilkan turbin akibat tekanan yang mendorong bilah yang berbeda. Nah, kemudian rumus yang berikut menggambarkan torsi yang dihasilkan, di mana persamaan ini digunakan untuk menghitung torsi yang dihasilkan oleh turbin karena adanya perbedaan tekanan dan aliran udara yang melewati bilah turbin. Berikut adalah analisis output daya yang dihasilkan oleh turbin yang digambarkan dengan dua grafik berikut. Ya, pada poin pertama yaitu terdapat hasil data koefisien tekanan minimum, di mana turbin dengan bilah Naka 0015 memiliki nilai koefisien tekanan minimum yang lebih besar dalam nilai absolut dibandingkan Naka 0021. Dan hal ini disebabkan karena ketebalan pada airfoil Naka 0015 lebih kecil, sehingga kan jari-jari kelengkungan garis arus lebih kecil dan menyebabkan depresi tekanan lebih intens. Dan yang terakhir, tekanan di sekitar bilah turbin berkaitan langsung dengan percepatan sentripetal dari aliran udara yang melewatinya. Kemudian ada juga hasil analisis dari dampak rasio aspek kecil dan efek ujung bilah atau tip effects, di mana bilah turbin memiliki rasio aspek yang kecil, yang berarti panjang bilah lebih pendek dibandingkan dengan lebarnya, dan hal ini menyebabkan adanya efek ujung bilah yang dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sekitar bilah turbin. Kemudian efek ini dapat mengurangi intensitas puncak hisap lokal karena terjadi aliran antara sisi tekanan dan sisi hisap bilah turbin. Kemudian poin yang terakhir ada hasil analisis terhadap ketahanan terhadap kavitasi, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa
air foil Naka 0021 lebih tahan terhadap kavitasi dibandingkan Naka 0015, dan fenomena ini terjadi karena bilah yang lebih tebal pada air foil Naka 0021 sehingga menyebabkan tekanan lebih stabil dan mengurangi kemungkinan terbentuknya gelembung kavitasi yang bisa merusak turbin. Selain itu, ketika bilangan Reynolds meningkat, airfoil menjadi lebih sensitif terhadap nilai kavitasi sehingga desain bilah harus faktor ini dalam kondisi operasi nyata. Kemudian pada eksternal model, tekanan pada bagian inflow pada internal model dapat dihitung secara komputasi menggunakan model potensial linear, dan hal ini merupakan pendekatan umum untuk menganalisis perangkat energi gelombang dan benda terapung. Kemudian pemodelan ini didasari dari asumsi bahwa aliran bersifat irasional dan fluida tidak dapat dimampatkan, kemudian gelombang amplitudo kecil sehingga pendekatan linear dapat digunakan. Selanjutnya adalah dinamika fluida dan sistem osilasi non-linear, di mana terdapat persamaan yang menggambarkan dinamika dari sistem dalam merespon gaya eksternal dan mempertimbangkan efek massa tambahan, redaman, radiasi, perubahan tekanan, serta gaya gravitasi dan non-linearitas sistem. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai hasil dari di mana pertama terdapat hasil analisis performa perangkat OEC tunggal. Terdapat perbedaan fase antara tinggi kolom air internal dan eksternal sehingga menciptakan beda tekanan untuk menghasilkan daya. Kemudian daya memiliki dua puncak per periode gelombang yang mengakibatkan naik turunnya kolom air. Selanjutnya, efisiensi turbin menurun saat koefisien aliran terlalu besar sehingga menyebabkan stall, dan desain silinder seragam lebih efisien dibandingkan desain dengan variasi diameter. Penelitian ini juga melakukan eksperimen di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Alghero, Italia, dan Civitavecchia di Italia juga. Dan hasil dari eksperimennya menunjukkan bahwa di lokasi pertama terdapat lebih banyak gelombang yang tinggi dan sehingga ada lebih banyak energi yang tersedia. Namun di lokasi yang kedua terjadi fenomena yang gelombang lebih kecil sehingga energi di lokasi tersebut juga lebih sedikit dibandingkan energi yang berada di lokasi pertama. Nah, hasil perbandingan kedua lokasi tersebut terdapat data bahwa di lokasi pertama di Alghero daya tahunan rata-rata lebih tinggi dan perangkat dengan turbin 7 bilah lebih baik dibandingkan perangkat dengan turbin 5 bilah dalam kondisi gelombang karena mengurangi risiko kavitasi. Nah, berikut adalah hasil analisis di mana perangkat tersebut ditempatkan dalam bentuk taman atau ada lebih dari satu perangkat ditempatkan dalam hasil dari optimasi tata letak atau layout dan taman energi gelombang atau wave energy park, yaitu menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk menganalisis interaksi antar perangkat dalam taman energi dampaknya terhadap produksi daya, di mana interaksi antar perangkat tidak bisa diabaikan
bahkan untuk perangkat kecil. Kemudian refleksi gelombang dari struktur core, angin lepas pantai eh, dapat meningkatkan produksi energi. Kemudian optimasi tata letak memperhitungkan efek difraksi dan radiasi gelombang sehingga meningkatkan efisiensi taman energi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model yang dikembangkan dapat mensimulasikan dan mengoptimalkan tata letak taman energi gelombang dengan perangkat OWC berbasis turbin air. Dan efisiensi taman energi sangat dipengaruhi oleh interaksi hidrodinamika antar perangkat, di mana perangkat kecil sekalipun memiliki efek yang signifikan terhadap perangkat lainnya. Kemudian gelombang yang dipantulkan oleh struktur lain seperti yang turbin angin lepas pantai dapat meningkatkan produksi. Selanjutnya, desain perangkat yang lebih sederhana seperti silinder yang seragam lebih unggul dibandingkan desain awal dengan variasi diameter. Selanjutnya, kecepatan rotasi turbin harus dioptimalkan sesuai dengan kondisi gelombang untuk menghindari stall dan kavitasi. Dan yang terakhir adalah metode untuk skala besar. Dari penelitian ini terdapat implikasi dan rekomendasi, yaitu model ini dapat digunakan untuk merancang taman energi gelombang yang efisien untuk pelabuhan atau platform lepas pantai, dan eksperimen tambahan diperlukan untuk memvalidasi lebih lanjut model ini dengan data nyata, dan perlu adanya studi lanjutan mengenai pengaruh variasi kondisi iklim gelombang dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya, teman-teman. Ya, silakan. Ya, agak melek.
Ditampung dulu. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jadi buat pertanyaan, efek dimensi perangkat itu berpengaruh terhadap kinerja perangkat seperti dari diameternya dan tinggi kolam air. Sangat mempengaruhi frekuensi alami dari sistem. Perangkat dengan diameter seragam lebih efisien karena dibandingkan dengan desain awal yang memiliki variasi diameter yang sedikit akan menyebabkan kehilangan energi akibat gesekan fluida dan membuat kavitasi lebih terkontrol. Apakah ada yang jadi interaksi antara perangkat di taman energinya ya. Nah, em, mungkin seperti tadi yang sudah dijelaskan di kesimpulannya, bahwa ketika lebih dari satu perangkat itu ditempatkan pada satu lokasi, itu mempengaruhi terhadap daya yang dihasilkan, maupun itu perangkat yang uh, dimensinya itu sangat berbeda dengan satu sama lain. Kemudian ya itu poin pertama, mengaruhi efisiensi dari konsumsi energinya. Kemudian namun ada kekurangan ketika perangkat tersebut ditempatkan terlalu dekat, itu ada risiko destruktif, sehingga mengurangi daya total yang dihasilkan dari taman energi tersebut. Uh, ya paling uh, interaksi antar perangkat. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bagian akhir ya dari perkuliahan ini untuk dilakukan input absensi untuk mata kuliah energi baru terbarukan pada tanggal Kamis 5 Juni 2025. Untuk nomor urut absen pertama Alexander Marcelino. Nggak ada ya. Kemudian Anggi Topan Wijaya. Kemudian Anissa Fitriola. Bayu Adistia, Bima Raka Aditama, Farhan Ramadan. Tadi sakit apa? Kemudian Farel. Izin apa tadi? Emang rumahnya di mana naik kereta? Karawang. Terus tiap hari naik kereta? Hah? Oh, karena besok lebaran.
Ini ya tadi ya. Kemudian Fazli Iqbal Pasya. Kemudian siapa? Firmansyah. Firmansyah ini tadi izin apa dia tadi ya? Mengurus PKL ya. Berikutnya Ibnu Tegar Febriansah. Ada? Ibnu Tegar enggak? Enggak ada ya. Kemudian Kevin. Enggak ada juga ya. Monik ada. Muhammad Mahya Majid. Terus Muhammad Kaisar. Muhammad Fadil. Ada Muhammad Fadil? Ada ya. Muhammad Hisyam. Muhammad Rifki Wiryawan. Siapa? Izin pemulihan flu. Naufal Faizur Rahman. Kemudian Piki Padilla. Nggak ada ya, nggak ada kabarnya. Putra Rasyad Rainer. Di mana PKL-nya? Hah? Di Medan. Berikutnya Raisya Rizky Hesa Dwi Cahya. Ada nggak siapa? Izin apa? Oh, namanya apa ya? Izin. Kalau pengajian itu apa namanya? Nah. Sabrina. Kemudian terakhir Yusuf Fajar Rahmawan. Ya, jadi ini adalah input absensi ya untuk kehadiran di mata kuliah energi baru terbarukan di hari Kamis 5 Juni 2025. Kemudian yang bagian selanjutnya masih ada nggak yang belum presentasi untuk berapa kelompok lagi? Terakhir tadi sampai sini ya? Gimana? Sesuai NIM, urutan nomor 1 gitu, 01. Terus, jadi berapa lagi yang kelompok yang belum?